Perkenalkan, nama saya Irwan Supit Suryadi, NIM 0552222623, Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas basis data yaitu praktikum transaksi. Oke, langsung aja kita buka ke SAM-VB, kita run Apache dan MySQL-nya. Di sini saya udah run. Sekarang kita langsung ke PHP MyAdmin. Oke, di PHP MyAdmin di transaksi sebelumnya kita sudah membuat database rumah sakit. Di sini ada administrasi, daftar, dokter, tabel admin, obat, pasien dokter, dan transaksi obat. Untuk membuat transaksi dari tabel sebelumnya kita tambah yaitu obat dan transaksi obat. Kita membuat ID transaksi ini sebagai primary key-nya, di pasien ini foreign key-nya, dan ID obat juga foreign key. Setelah kita membuat relasinya, langsung kita membuat trigger. Cara membuat triggernya yaitu kita pertama masuk ke base rumah sakit, kita membuat trigger di sini. Nah, isi triggernya tadi saya sebelumnya sudah membuat trigger berikut. Oke, kita membuat trigger ini, trigger dengan nama trigger name-nya tanggal 2 transaksi jual, tabelnya transaksi obat, time-nya itu setelah dilakukan after dan insert, maksudnya itu setelah insert ini akan terjadi update di obat, yaitu stok itu dikurangin jumlah, dimana ini ID obat sama dengan obat. Setelah itu kita go, kita akan mulai apakah transaksi itu ada. Oke, coba kita lihat ke obat. Obat di sini ada contoh, di sini ada obat 2 yaitu nilainya 20, stoknya 20. Apakah setelah ada transaksi akan berkurang? Kita coba input di transaksi obat. Oke, transaksi obat kita input transaksi 002. Ingat aja di transaksi ini kita ada transaksi 552 di kode obat, ID obatnya 002. Oke, total harga 20.000. Oke, coba kita go. Oke, coba kita lihat stok obatnya apakah berkurang. Oke ya, tadi berjalan. Stok yang tadi 20 di sini jadi 15. Oke, next kita akan untuk trigger ini kita berhasil. Mungkin nggak, selanjutnya kita akan sekarang ke belajar untuk praktek ke commit. Apa itu commit? Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, langsung aja kita membuat perbedaan antara menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Pertama, kita masuk ke database rumah sakit, kita membuat rutin, klik rutin, kita kasih nama transaksi 1. Oke, ini kita parameternya hapus.
Oke, kita awali dengan begin dan start transaction. Sebenarnya fungsi ini hampir sama, begin dan start transaction. Insert pasien, insert itu masuk ke tabel pasien dengan field ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Isinya yaitu ID pasien 6, nama pasien itu Tito, alamat pasien Jalan Pakis, jenis kelamin 1. Kita dari select dari pasien. Oke, coba kita go. Oke, transaksi 1, prosedur transaksi 1 sudah terbentuk. Di sini tidak tanpa commit, tadi kita bikin prosedurnya itu tanpa commit. Coba kita call. Oke, tadi setelah kita call transaksi 1, di sini kelihatan ID pasien 6 itu dengan nama Tito muncul. Tapi di sini karena tadi code-nya tanpa commit, tidak akan muncul di tabel pasien. Nah, tabel pasien ini masih sampai dengan bunga. Yang Tito itu belum muncul. Coba kita kalau praktekkan dengan menggunakan commit. Oke, kita membuat yang kedua ini menggunakan commit. Apakah masuk ke data pasien dengan nama transaksi 2. Oke, di transaksi 2 coba kita call menggunakan transaksi 2. Oke, tadi transaksi 2 itu 5 di pasien 5 dan nama Tito Jalan Pakis, kode min 1. Coba kita lihat di daftar tabel pasien ya, dengan menggunakan commit. Di sini muncul tadi perbedaan dengan transaksi 1 itu tanpa commit, transaksi 2 ini menggunakan commit. Oke, selanjutnya kita akan ke rollback, bagaimana pengertian rollback, terus bagaimana sistem kerjanya. Seperti biasa kita lagi masuk ke database rumah sakit, kita membuat rutin. Nah, kita akan membuat transaksi 3. Kita punya prosedur, parameternya kita drop, kita tulis manual. Oke, kita di sini ada perintah update dari tabel pasien. Ada pasien 3 dirubah menjadi dinar. Harusnya di sini karena ada rollback tidak akan terjadi perubahan. Oke, coba kita buktikan. Oke, transaksi 3 ini sekarang sudah terbentuk. Sekarang kita coba call. Ya, tadi dengan rollback harusnya di pasien 3 ini berubah menjadi dinar. Berhubung tadi kita menggunakan rollback, di sini tidak ada terjadi perubahan. Oke, selanjutnya kita akan ke poin
Tikum checkpoint, kita bikin transaksi lagi, rutin, terakhir kita bikin transaksi 3. Ya, kita sekarang membuat save point atau checkpoint. Di sini kita lihat hanya coba perintahnya insert pasien dengan ID pasien 7, nama pasien Hanif, jalan babakan. Kita di sini dilihat ada save point 1. Setelah itu kita insert pasien lagi, ID pasien 8, Tina, jalan Sangkuriang. Di sini ada perintah untuk rollback to save point 1, yaitu menandakan bahwa harusnya perintah ini nanti tidak dieksekusi. Habis itu kita insert into ke pasien lagi, ID pasien 9, nama pasien Lutfi, jalan Diponegoro, kode Jengskelamin 1, commit, dan select dari tabel pasien. Harusnya di sini perintahnya itu save point ini itu ke rollback untuk langsung ke sini tanpa eksekusi yang di ini. Oke, kita coba. Ya, di sini transaksi 4 sudah terbentuk. Kita akan coba call. Ya, di sini tadi karena ada rollback dari Tina yang ID 8, jadi 8 ini di sini tidak dieksekusi, 7 langsung 9 sesuai dengan perintah tadi. Jadi transaksi 4 di sini berjalan. Oke, selanjutnya mungkin kita ke duplikat ke SAMPP di Linux. Mungkin dari saya cukup sekian, ada salah katanya. Oke, di model praktek ini mungkin masih banyak lagi tahap selanjutnya, yaitu di replika di Linux Ubuntu. Beberapa sudah saya setting, mungkin masih berhubung waktu masih kelamaan, mungkin bisa langsung aja, mungkin cukup sampai di sini, sampai checkpoint. Sebenarnya masih banyak lagi ada di Ubuntu Linux. Kita akan duplikat settingan antara database yang di Windows 1 dan di Linux. Akan ada transaksi seperti apa. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.